Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kawan-kawan semuanya. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukan perawatan ringan buat mobil kalian, ya tentunya tanpa harus membawa ke bengkel. Nah, perawatan di sini saya tujukan untuk komponen-komponen yang berada di dalam kap mesin, ya. Jadi kalian nanti bisa lihat sendiri komponen-komponen apa aja yang wajib kalian rawat dan servis ya. Oke, langsung saja kita cek yang pertama untuk bagian aki. Bagian aki ini menurut saya merupakan komponen yang sangat penting ya dalam sistem kelistrikan mobil ya. Karena jatuh. Karena akan sangat merepotkan sekali kalau misalnya aki kita bermasalah, ini pasti mogok di jalan. Nah, itu yang bikin repot. Gak masalah kalau misalnya kita pergi beramai-ramai, mogok pun kan sama-sama. Nah, yang jadi masalah itu kalau misalnya pergi sendirian terus mogoknya di tempat sepi. Nah, itu yang sangat merepotkan. Untuk aki ini sendiri ini memiliki usia pakai ya teman-teman. Jadi kawan-kawan juga harus memperhatikan usia pakai dari aki masing-masing. Itu biasanya berkisar antara 1 sampai 2 tahun ya. Jadi kalau sudah melewati batas usia itu, jadi teman-teman harus sering-sering ngecek kondisi aki ini. Lebih baik lagi kalau misalkan teman-teman langsung ganti dengan yang baru ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya di jalan, terutama buat cewek-cewek nih yang susah nanti ya. Untuk perawatan di sini kalian bisa cek untuk bagian cairan yang di dalam ini. Kalian lihat aja dari samping seperti ini. Oke, kalian lihat aja dari samping seperti ini. Di sini ada batas garis upper level. Nah, ini untuk garis maksimum ya, batas maksimum cairannya, dan ini batas minimum cairan akinya ini. Nah, jadi kawan-kawan pastiin dulu supaya cairan yang di dalam ini itu tidak terlalu di atas ya, tidak melebihi garis atas ini dan tidak berada di bawah garis bawah ini. Kalau nggak seperti itu, saya cek langsung dari lubangnya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, di sini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini terdapat 6 lubang untuk pengisian cairan. Kalian bisa cek masing-masing nih ya, karena ini pengisiannya juga masing-masing. Diisi di sini itu tidak, lainnya itu tidak bisa penuh ya, jadi ngisinya itu harus satu persatu. Jadi kalian juga harus ngeceknya juga harus satu persatu. Nah, jadi kalian cek aja cairan yang ada di dalamnya ini. Kan di situ ada lapis-lapis logam. Itu usahakan kondisinya tuh harus terendam oleh cairan ya. Itu juga dengan lubang-lubang yang lain. Ingat ya, kalian harus cek satu persatu karena masing-masing lubang ini dia habis cairannya itu tidak sama, jadi harus dicek semuanya. Nah, itu dia. Oke, ini semuanya kita cek. Masih full. Oke, masih full ya. Oke, masih full juga. Ini juga sama, kita cek semuanya, harus kita cek. Oke, masih terendam ya. Mungkin kalau dilihat langsung ini kelihatan, mungkin kalau dari kamera nggak tahu nih kelihatan atau tidak. Yang jelas ada logam di situ, di dalamnya itu ada logam berlapis-lapis. Itu yang harus dipastikan harus tenggelam ya, harus tenggelam, tidak boleh timbul sedikit pun. Nah, itu aja untuk mastiinnya. Oke, kita tutup kembali. Ya kawan-kawan, kalau misalnya mau nutup bagian ini, usahakan serapat mungkin karena cairan dari aki ini bersifat asam ya.
karena memang isinya itu ada asam sulfat H2SO4 yang sifatnya sangat korosif ya, walaupun persentasenya sangat kecil di sini untuk cairan aki. Tetap saja kalau mengenai logam-logam itu bisa menyebabkan karat. Nah, jadi harus ditutup dengan rapat. Kalian juga bisa cek kondisi aki kalian ya melalui indikator yang ada di sini nih. Di sini ada beberapa simbol ya. Ada beberapa simbol yang menunjukkan kondisi aki kalian. Kalau misalnya dia berwarna merah seperti ini, itu artinya harus ditambahkan air ya, air aki maksudnya. Terus kalau misalnya kondisinya polos seperti ini, putih ya, tidak ada warna merah atau biru, nah itu berarti dia kurang setrum, jadi harus disetrum lagi. Kemudian kalau misalnya warnanya biru seperti ini, nah ini menunjukkan bahwa aki kita kondisinya masih bagus. Nah, ini indikator ini bisa kita lihat kalau kita melihatnya dari atas seperti ini. Nah, itu masih warnanya masih biru, masih bagus. Ini mungkin dari kamera tidak kelihatan ya, karena silau dari matahari ya. Yang jelas kalian bisa cek masing-masing tegak lurus dari lubang ini. Nanti ada warna di sini, apakah biru ataukah seperti ini ataukah warna merah. Nah, itu menunjukkan kualitas aki kalian sekarang. Untuk indikator sudah. Kemudian nah ini untuk kepala aki. Kepala aki ini sering kali kita jumpai pada mobil-mobil yang, mohon maaf ya, yang sudah lama. Bisa juga terjadi pada mobil-mobil dengan kondisi baru ya. Nah, ini terjadi korosi di sini, terjadi serbuk-serbuk putih. Biasanya ada kan serbuk-serbuk putih di sini tuh, di kepala aki ini biasanya ada. Nah, itu disebut dengan korosi. Nah, itu disebut dengan korosi ya, berkarat ya, istilahnya berkarat. Itu bisa saja disebabkan karena uap dari cairan aki ini keluar. Nah, atau bisa juga korosi yang disebabkan oleh keadaan lingkungan sekitar. Nah, jadi kalau sudah timbul serbuk-serbuk putih di sini, kalian bersihin aja menggunakan kuas, nah, supaya kinerja akinya lebih maksimal. Oke, nah sekarang kita beralih ke sistem pengereman ya. Jadi di sini yang kita perhatikan adalah cairan dari minyak rem ini ya. Nah, di sini sudah disediakan jenis minyak rem yang harus kalian gunakan untuk mobil kalian. Di sini tulisannya use only .3 ya, .3. Jadi kita gunakan jenisnya yang .3. Jadi ada berbagai macam jenis, yang dot-dotan, .3, 4, 5. Nah, jadi kita pilih sesuai dengan instruksi yang tertera di sini. Oke, jangan sembarangan memilih. Semuanya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Oke, sebenarnya saya kurang setuju dengan penyebutan minyak rem ya kawan-kawan. Karena sifat dari minyak itu kalian tahu sendiri tidak pernah bercampur dengan air. Nah, tapi kalau jenis cairan untuk minyak rem ini yang katanya minyak, itu justru malah menyerap air. Jadi sifatnya itu higroskopis. Nah, jadi kawan-kawan kalau misalnya buka tutup ini, misalnya mengecek atau buka untuk mengisi, itu usahakan jangan terlalu lama ya, karena untuk daerah saya seperti ini, daerah pegunungan, itu kelembapan udaranya itu terlalu tinggi. Jadi takutnya nanti kadar airnya semakin banyak. Jadi kawan-kawan, kalau misalnya kadar air dalam cairan ini terlalu banyak, nanti akan menurunkan titik didih dari cairan rem ini, yang akhirnya nanti bisa menyebabkan rem blong. Nah, jadi kawan-kawan, cairan rem ini juga memiliki usia pakai ya. Biasanya 40.000 km atau sekitar ya 2 tahunan lah kalau nggak salah, 1 tahun sampai 2 tahun lah. Patokannya kilometer aja 40.000 km. Kalau sudah lebih dari situ silahkan diganti, karena ya takutnya kadar airnya semakin banyak, jadi nanti membahayakan pengereman, bisa blong nanti kawan-kawan ya. Oke,
Kalau sudah, ini bagian ini sudah jelas ya semuanya. Jadi intinya ini harus kita cek dan harus selalu kita ganti rutin setiap 40.000 km sekali ya kawan-kawan, supaya nanti tidak ngeblong pas kita rem. Untuk jaga-jaga aja. Ini sudah kita ganti ke sebelahnya. Nah ini untuk bagian oli mesin ya, ini stick cek olinya. Untuk pengisian olinya dari sini ya, ada tulisannya engine oil. Nah nanti kalian cari, kalau mau ngecek oli, kalian cari yang bentuknya seperti ini ya, yang ada tempat kaitnya seperti ini. Ini warnanya bisa aja berbeda-beda setiap mobil, tapi yang jelas umumnya bentuknya itu seperti ini. Untuk pengecekan oli ini, sebagian ada yang berpendapat ngapain sih oli dicek, nggak perlu lah, kita kan setiap isi oli selalu ada rekam catatan ya, yang digantungkan di stick rating kita, itu sudah ada catatannya, ngapain dicek-cek lagi. Nah oke, kalau misalnya itu kondisi mobil kalian masih prima ya, masih bagus, masih baru. Tapi kalau misalnya untuk mobil-mobil yang mesinnya sudah agak sedikit tergores ya, sudah pemakaian sudah lama, itu harus kalian cek, karena takutnya mesin kalian itu kekurangan oli ya, karena berbagai faktor. Bisa saja ring mur atau ring baut yang bagian penutup bawah itu bocor, jadi olinya itu berkurang banyak, atau bisa olinya berkurang dari proses pembakaran yang masuk ke mesin ya. Bisa aja, kan ada mobil yang ngepul, yang mesinnya berasap, nah itu olinya masuk ke pembakaran. Nah untuk ngecek olinya, kelihatan nggak sih? Nah kelihatan nggak sih? Nah ini dia, ini ada batas atas, ini batas atasnya seperti ini, dan juga batas bawahnya di sini. Kelihatan nggak sih batasnya nih? Nah ini dia batasnya, ini batas bawah, ini batas atasnya. Nah jadi kawan-kawan, kalau misalnya kalian celupkan, itu olinya masih berada di antara batas atas dan batas bawah, itu berarti kadar oli kalian masih cukup ya. Tapi kalau kalian celupkan, itu berada di sini batasnya, itu oli kalian hanya nyelup sampai di sini, tidak sampai di atas ini, berarti mesin kalian itu kekurangan oli ya. Jadi kalian bisa menambahkan oli, atau lebih baik lagi kalian harus mengganti oli ya. Kita beralih ke sistem radiator ini. Bagian radiator ini, nah di sini bagian komponen. Di sini komponen yang paling mudah kita jangkau adalah ini reservoir dari cairan pendingin radiatornya. Nah, kawan-kawan, kalau misalnya mau melakukan perawatan di sini, kalian mau ngecek-ngecek atau segala macam, saya ingetin jangan dibuka ini ketika mesin panas ya, atau ketika mesin hidup ini jangan dibuka, karena sudah ada larangannya di sini. Caution, peringatan, jangan dibuka waktu panas. Nah ya, jadi hati-hati, ini jangan dibuka waktu panas. Nah, buat kawan-kawan yang masih menggunakan air biasa ya, air keran untuk cairan pendingin radiator ini, saya saranin untuk cek volume air yang di reservoir ini sesering mungkin ya, karena sifat dari air itu kalau misalnya terkena panas itu mudah banget menguap ya, mudah habis. Nah, walaupun tidak semudah menguapnya alkohol. Lebih baik lagi kalau teman-teman isi atau mengganti air tadi dengan cairan khusus radiator seperti punya saya ini. Nah ini awet banget ya, kita tidak perlu sering-sering ngecek karena ini susah banget menguap. Juga dia lebih baik bekerjanya lebih baik daripada airnya, jadi dia mendinginkan mesin lebih baik daripada air biasa. Nah kalau kalian mau menambahkan, misalnya mau menambahkan isi di reservoir ini, kalian cek dulu kalian isinya, mobil kalian itu isinya apa. Kalau misalkan air ya ditambah dengan air. Kalau misalkan sudah cairan khusus seperti ini ya, bisa warna merah, biru, hijau atau yang lainnya, tergantung merek, itu beda-beda, beda merek beda warna.
biasanya. Nah itu kalian cek dulu apa isinya, baru kalian tambahkan, jangan sembarangan nambahin. Nanti isinya cairan coolant seperti ini kalian isi dengan air biasa, nah kan agak gimana gitu. Nah jadi kalian cek rutin. Nah untuk yang menggunakan air biasa, kalian cek rutin. Nah itu untuk bagian dari radiator ini. Kemudian kita beralih ke reservoir wiper kaca. Kalian cari nanti yang ada bentuknya, di tutupnya tuh ada bentuk simbol seperti ini. Nah ini ada trapesium seperti ini, ada gambar air muncrat ke kiri dan ke kanan. Nah ini simbol untuk reservoir air wiper. Nah kalian juga sering-sering ya ngecek ini, karena diantara semua ini yang paling cepat habis tuh yang ini, karena sering kita gunakan, apalagi ketika musim-musim hujan gerimis sering banget kita gunakan. Nah ini bisa kalian isi dengan cairan khusus wiper ya, atau kalian bisa menggunakan air biasa. Nah kalau saran saya tidak usah menggunakan shampoo atau sabun ya, karena nanti bakalan bikin kerak ya di sini, di selang-selang ini. Nanti yang akhirnya lama-lama bakalan menyumbat lubang semprotnya. Jadi lebih baik kalau kalian tidak mau pakai cairan khusus, gunakan saja air biasa ya. Nah jadi gitu aja beberapa hal yang saya sharing hari ini. Yang lain di episode selanjutnya ya, karena terlalu banyak sekali kalau misalnya harus dihabiskan sekaligus dalam pertemuan ini. Nah jadi terima kasih untuk hari ini buat kawan-kawan, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.